wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. 14 abad yang silam Rasulullah menyampaikan akan hadir pemimpin yang berkualitas, sang penakluk Konstantinopel. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Demikianlah ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Tafsir Ibnu Hanbal. Saudaraku, selama 450 tahun Konstantinopel berada di dalam kekuasaan Katolik Persia Timur. Tepatnya di hari Jumat pada tanggal 18 April 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pemimpin yang relatif muda pada usia 23 tahun. Sebelum penaklukan dimulai, ada pertanyaan yang mengagumkan dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada seluruh pasukannya untuk mengimami sholat Jumat. Siapa di antara kita sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Siapa di antara kita sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat tahajud? Tak satu pun di antara 250 pasukannya yang menjawab. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih pun bangkit dari duduknya untuk mengimami sholat Jumat pada waktu itu. Sebagai pertanda, dialah raja yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Dialah raja yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Akankah hadir di tengah hiruk pikuknya bangsa ini menantikan tampilnya pemimpin seperti Sultan Muhammad Al-Fatih? Maghrib mengaji jadi kebiasaan, akhlak Rasulullah jadi pedoman. Izinkan kami menyampaikan syarahan, semoga hadirin semua jadi terkesan Dengan judul Kepemimpinan dalam Proses Al-Quran. Sebagai rujukan syarahan Surah Al-An'am ayat 165 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Lusyekh halaman 558 menjelaskan bahwa Allah telah memberikan mandat sepenuhnya kepada kita manusia untuk menjadi pemimpin, penguasa, dan pemakmur bumi dari generasi ke generasi, dari satu ke masa yang lain. Hal ini senada dengan ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. each of you is a leader, and each of you will be held accountable for your leadership. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saudara-saudaraku, negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim membutuhkan pemimpin yang berkarakter, cerdas, dan lugas dalam mengambil kebijakan. Hal ini tersurah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi sesama kaum kerabat, dan Dia melarang kamu untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan dua orang yang saling bersengketa antara orang kaya dan fakir miskin. Rasulullah membela pihak yang fakir karena menganggap orang fakir tidak akan menzalimi orang yang kaya. Namun Allah tidak membenarkan sikap Rasulullah dan menyuruh untuk menegakkan keadilan di antara dua belah pihak. Saudaraku, ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa pemimpin yang benar adalah pemimpin yang adil, yang tidak memperturutkan hawa nafsu, lantas mengangkat gerakan dekat jadi pejabat, merampaslah hak rakyat, Mengambil kebijakan tanpa mufakat, bahkan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. seiring dengan pepatah orang tua kita dulu, pemimpin alim, pemimpin dipuji, pemimpin zalim, pemimpin dicaci. Saudaraku, lantas siapakah sosok pemimpin yang dapat dijadikan panutan? Michael Hart menetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan pertama yang sangat
hingga kebesaran beliau diabadikan dalam Encyclopedia Britannica sebagai the most of successful and religious personality, yakni pemimpin yang sukses dalam membangun peradaban manusia. Saudaraku, lalu bagaimanakah konsep Rasulullah dalam memimpin? Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 159 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. فبما رحمة من الله لنت لهم apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam tafsir Al-Qurtubi halaman 619 Ibnu Kaisan menjelaskan bahwa makna dari ayat tersebut adalah ketika Rasulullah SAW bersikap lemah lembut terhadap orang yang berpaling pada saat perang Uhud, beliau tidak berlaku kasar terhadap mereka. Rasulullah dalam memimpin sangat senang bermusyawarah dan memiliki komitmen yang kuat serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terbukti ketika Rasulullah sukses dalam membangun peradaban manusia. Saudaraku, namun lain halnya dengan pembangunan di negara kita ini. Saat ini kita masih merasakan minusnya keteladanan, Kurangnya figur yang berwibawa dan disegani, berapa banyak pemimpin yang dianggap sebagai pembela rakyat, pelindung masyarakat, malah pecundangi hak-hak rakyat. Saudaraku, banyak orang cerdas tapi hanya mampu mengatur dirinya sendiri. banyak orang rata-rata Tapi mereka mampu
bertanggung jawab penuh dalam memakmurkan bumi beserta isinya, menegakkan keadilan dan kejujuran dengan meneladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syarahan kami ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.